Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube Doni Mars. Dan di video kali ini spesial nih. Gue bikin khusus ya, semacam tribut atau semacam penghormatan untuk almarhumah Nika Ardila. Teknike itu sudah berpulang 29 tahun yang lalu, yaitu tepatnya di 19 Maret 1995. Namun karya-karyanya tetap lekang abadi dikenang oleh banyak orang hingga sekarang. Nah, makanya di video kali ini sengaja gue rilis juga mendekati hari kelahiran Teknike ya. Beliau itu lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975. Ya, jadi kalau beliau umurnya panjang sekitar berapa? 49 ya, 49 tahun usia beliau itu kalau masih ada. Nah, tapi meskipun sosok beliau sudah tidak ada, karya-karyanya, lagu-lagunya itu masih dikenang oleh banyak orang ya, lalu dinyanyikan, di cover dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bahkan Teh Meli Guslow, sahabat beliau, berhasil melakukan kolaborasi di lagu Bertemu Kembali dan sukses meraih AMI Awards 2024 ya. Dan itu sebuah prestasi juga tentunya gitu, baik itu Teh Meli maupun untuk almarhumah Teknike. Nah, video ini nanti akan terbagi menjadi 4 bagian ya, 4 part, karena ada 12 yang gue anggap sebagai lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk Nika Ardila. Nah, itu judul dari video ini ya, 12 lagu terbaik versi gue tentu saja yang pernah diciptakan untuk seorang Nika Ardila ya. Banyak komposer pengarang lagu hebat yang terlibat dalam proses kreatif album-albumnya Teknike ya. Kalau secara statistik, beliau ini sudah menghasilkan, kalau nggak salah ya, 5, 6, 7 album ya, 7 album. Kemudian ditambah satu kompilasi the Best of tahun 93 ya waktu itu. Nah, baru setelah beliau wafat, memang ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 album ya yang dirilis setelah beliau wafat, bahkan 3 dengan album yang pertamanya tuh yang tahun 88 yang nggak jadi dirilis, kemudian belakangan dirilis lagi tahun 2013 ya, yang namanya waktu itu masih Nike Astrina waktu itu namanya. Nah, tapi secara umum kita memahami bahwa karir beliau dari tahun 1989 debut album Seberkas Sinar, lalu kemudian album ketujuhnya, album studio ketujuhnya adalah Sandiwara Cinta di tahun 1995 yang rilis kalau nggak salah hanya 1 bulan sebelum beliau wafat ya, di Februari kalau nggak salah itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih lebih memahami tentang sejarah Teknike Ardila, silakan dikoreksi kalau ada penyebutan saya yang salah ya. Nah, silakan dikoreksi aja, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah penyebutan tahun atau misalnya nama album, nama judul lagu dan sebagainya. Sebelum kita mulai countdown ya dari peringkat 12 ke peringkat 1. Jadi bukan top 10 ini, 12 ya, saking banyaknya lagu-lagu yang enak sih ya. Jadi gini, disclaimer dulu nih. Mungkin kalau buat beberapa yang mengenal saya, mungkin mereka bertanya, "Don, sejak kapan lu ngikutin atau menyenangi lagu-lagunya Nika Ardila atau ngefans sama Nika Ardila?" Ya kalau mau jujur sebenarnya dari dulu juga sudah tahu ya, era-era Lady Rocker itu ya, termasuk Teknike gitu tuh, dari gue SD bahkan gitu tuh. Tapi jujur nih, ini jujur-jujuran, terserah mau lu bilang FOMO atau karbitan atau apa, whatever lah. Tapi yang jelas I do my job gitu ya, gue melakukan riset gitu. Jujur aja pas Insynchronize Fest kemarin bener-bener ngulik gitu, maksudnya karena gini, waktu Teknike sedang berjaya di era 90-an awal, 89, 90, 91, gue masih SD. Ya, masih SD kelas berapa ya? Masih SD kelas 4 apa kelas 5 gitu, masih kecil banget. Dan memang waktu itu udah dengerin lagu gitu ya, tapi kan lagu-lagunya bokap gitu ya, kaset-kaset bokap, kaset-kaset kakak gitu ya. Tapi kan cuma sekedar denger gitu aja ya. Atau kemudian misalnya nonton di TVRI dulu kan, atau TV swasta juga baru 1 waktu itu, RCTI, baru ada RCTI, nonton video klipnya ya beliau-beliau ini ya, era Lady Rocker tuh gitu ya, termasuk Teknike. Jadi udah ngedengerin sih sebenarnya dari SD dan suka gitu tuh, ngikutin. Cuma bukan ngikutin yang sampai beli kaset, uang jajan gue nggak cukup.
Kalaupun misalnya beli, jadi hanya sekedar menikmati saja, misalnya di acara album minggu kita, atau apa tuh dulu Selekta Pop ya, kalau nggak salah, koreksi ya, udah lupa-lupa juga tuh zaman SD. Sampai mungkin ketika SMP pun, waktu beliau wafat, dan menelurkan album Sandiwara Cinta itu sebelum wafat itu gua masih SMP itu. Ya itu juga hanya hanya tahu begitu aja gitu. Lalu kemudian setelah gue mulai aktif di musik, punya band dan sebagainya, atau kemudian eh, apa istilahnya gue yang mendalami musik ya, ya lagu-lagunya Teknike masuk juga di playlist gue, tapi kan hanya yang ngetop-ngetopnya aja. Katakanlah Seberkas Sinar, Matahariku, Nyalakan Api, apalagi yang masuk playlist gue ya, Izinkan, terus apa lagi ya, pokoknya yang terkenal-terkenalnya doang gitu. Artinya gue nggak mendalami gitu tuh. Nah, tapi enjoy lah gitu ya, menikmati itu gitu. Nah, momennya kemarin pas disinkronize, jujur aja. Jadi kaget ya, emang keren banget gila Synchronize itu, gue apresiasi deh. Kaget ketika ada Nika Rila disinkronize dalam bentuk metahuman. Gue taunya juga dia dari YouTube gitu ya. Apa namanya? Terus gue bikinin konten. Lalu kemudian, nah gue tuh nggak pernah asal kalau bikin konten, terutama kalau soal musik ya. Kalau soal musik tuh gue apa namanya ya, karena gue sendiri juga mantan musisi. jadi gue nggak mau asal bikin konten musik gitu, gue riset gitu ya, oh nih Kardila keren nih gitu kan, karena gue jadi memori gue flashback ke zaman SD SMP gitu kan. Wah gila ini, apa namanya, udah lama gitu ya. Apa namanya, terus gue riset ya. Risetnya tuh benar-benar sampai ke apa ya, nggak cuma dari sisi musik, lagu-lagu apa segala macam gitu, jadi sampai tahu ke kehidupan behind the scene-nya, kehidupan pribadi dan sebagainya. Apa apalagi sekarang kan era ini ya, era internet, apa namanya istilahnya, apa tuh, rekomendasi itu ya, ngeklik berita ini atau ngeklik cerita tentang beliau yang ini, muncul gitu referensi-referensi macam-macam ya, gue tonton semua kalau di YouTube. Lalu kemudian kalau ada sifatnya itu di medsos, gue baca gitu ya, sampai akhirnya ada satu hal yang membuat gue akhirnya, oh gila ini luar biasa beliau tuh, pantesan setelah 29 tahun kepergiannya juga fansnya itu masih masih sangat fanatik gitu ya, masih mungkin satu-satunya artis Indonesia yang dirayakan, bukan dirayakan ya, istilahnya apa ya, diperingati ya, itu lebih tepatnya, diperingati hari kelahiran dan hari wafatnya gitu. Jadi di tanggal 27 Desember itu pasti diperingati hari kelahirannya gitu ya. Lalu kemudian di hari wafatnya juga banyak yang menziarahi makam beliau, mendoakan beliau gitu ya, membuat acara dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia satu-satunya kayaknya. Kalau di luar kan mungkin kita tahu kan yang sangat fanatik penggemarnya Elvis, misalnya Elvis Presley, itu juga makamnya masih dikunjungi. Jim Morrison misalnya, Doors, kemudian itu tahu gue tuh ya, apa namanya, Jim Morrison, Elvis. Artinya kan apa namanya, untuk ukuran Indonesia baru Teknika setahu gue ya, yang seperti itu gitu. Nah oke, jadi setelah tahu semua itu, yang bikin balik lagi ya, yang bikin gue akhirnya apa namanya mengagumi ya, justru selain karya-karyanya, selain lagu-lagunya, itu gue menemukan fakta bahwa beliau adalah seorang filantropis ya. Istilah itu gue temukan di Wikipedia versi bahasa Inggris tuh. Ya, gue kan ada Wikipedia versi bahasa Indonesia tuh tentang siapa sebenarnya Raden Rara Nike Ratnadila. Gue baca tuh. Terus ada referensi juga masuk ke yang versi bahasa Inggris. Gue baca. Di situ disebutkannya adalah not only a model, a singer, and also an actress, but she's also a philanthropist. Buat yang nggak tahu, filantropis itu adalah seorang pegiat sosial, ya, seorang yang peduli tentang kemanusiaan, ya, peduli tentang orang-orang yang mohon maaf ya, yang lemah gitu ya, yang terpinggirkan. Lalu kemudian gue baru tahu cerita tentang, ya mohon maaf ya, bagi yang mungkin sudah mengikuti lama mungkin sudah tahu, tapi kalau kalau gue jujur baru tahu kemarin bahwa sampai beliau itu punya sekolah luar biasa SLB yang beliau dirikan ya, atau lebih tepatnya dibeli, katanya dibeli patungan sama omnya, sama pamannya, karena si apa SLB ini mau bangkrut gitu ya, mau bangkrut. Lalu kemudian diselamatkan gitu. Dan nggak cuma itu, sosok Tenike juga apa seorang yang sangat royal, selain humble juga royal. Kalau istilah zaman sekarang sedekah brutal, ya beliau tuh termasuk pelaku sedekah brutal. Banyak cerita-cerita yang gue baca, kemudian gue tonton di YouTube, apa testimoni dari teman-teman dekatnya Teh Meli.
Ada Om Deddy Dores waktu itu, ya sudah almarhum sekarang, tapi ada cuplikan YouTube-nya wawancara beliau. Terus ada dari Teh Inka Christie dan macam-macam lah ya, semua hampir-hampir semua yang seangkatan beliau, testimoninya semua hampir sama. Nike itu orang yang selain humble juga dermawan. Nah itu lebih tepatnya. Nah, gue tuh termasuk orang yang gampang simpati gitu ya terhadap public figure yang memang punya kepedulian terhadap kemanusiaan gitu. Misalnya kayak John Bon Jovi, dia punya Soul Kitchen Foundation, apa namanya, restoran gratis. Lalu kemudian juga gemar melakukan apa misalnya charity yang kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh seneng tuh. Makanya pantesan dibilang sis one of the kind ya. Teknik itu one of the kind. Kalau kata Temeli mah limited edition. Nah, dari situ tuh gue makin cari tahu, makin baca. Nah, termasuk juga karya-karyanya. Jadi gue dengerin ulang ya. Nah, sekarang kan udah modern tuh, udah ada apa aplikasi-aplikasi musik ya, ada Langit Musik, ada Spotify, ada macam-macam tuh. Jadi gue bisa dengerin ulang album-album dari album pertama Seberkas Sinar sampai album apa yang terakhir gitu ya. Gue dengerin tuh, gue coba pahami karya-karyanya, lagu-lagunya. Gue cari referensi juga para pencipta lagunya siapa sih, terus orang-orang di belakang musiknya Teknik itu siapa aja. Ternyata kan orang-orang yang kemudian nanti menjadi besar gitu ya. Tahun 89 di album Seberkas Sinar saja istilahnya sudah ditanganin oleh ya selain itu Om Deddy Dores, ada Dewa Bujana yang nantinya kelak jadi gitaris Gigi. Terus ada Jimmy Manopo ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Di album-album selanjutnya juga begitu gitu. Ada nama-nama besar yang jadi pencipta lagu, ada Om Dadang Esmanaf yang juga banyak menurunkan hits di tahun 80-an. Kemudian banyak sih kalau disebutin satu-satu nggak cukup videonya. Ya tapi intinya artinya kan ada quality di situ, ada kualitas di situ, dan jadi paket komplit ya gitu, bukan cuma di belakang dunia showbiz, tapi juga secara kehidupan pribadinya juga apa namanya mengagumkan banyak orang. Oke, itu aja prolognya, itu udah ngabisin 12 menit sendiri tuh. Tapi oke, nanti seperti gue bilang videonya akan terbagi menjadi 4 part. Di part pertama mungkin gue banyak ngoceh nih untuk menjelaskan dulu gitu ya. Lalu kemudian di 3 part berikutnya mah nanti udah langsung masuk ke tanggal lagunya, bergaya tanggal lagu. Tanggal lagu. Ini untuk having fun saja, for having fun saja, silahkan dinikmatin. By the way, kenapa gue tergerak untuk bikin 12 list ini? Apa namanya? Karena setelah itu tadi ya, gue dengerin album-albumnya Teknik dari album pertama sampai yang terakhir, gue dengerin satu-satu. Gue agak apa ya, menyayangkan dalam artian gini. Ternyata banyak lagu-lagunya beliau itu yang istilahnya apa? Underrated ya, benar sih underrated. Maksudnya lagu yang potensi jadi hits tapi nggak keluarin jadi hits atau nggak dibikin video klipnya, nggak jadi single andalan gitu. Nah itu buat itu sangat disayangkan gitu tuh. Banyak lagu-lagu yang sebenarnya enak banget dan itu seharusnya menjadi apa terkenal atau publik harusnya lebih banyak tahu, nggak cuma penggemarnya saja. Tapi semua orang harusnya tahu gitu ya. Nah itu nggak muncul gitu tuh. Kalaupun dikenal ya paling untuk yang ngefans gitu tuh, atau untuk yang memang ngikutin karirnya tuh. Makanya kan kadang gue suka jengkel ya, bosen gitu. Maksudnya bosen tuh dalam artian gini ya. Orang taunya cuma bintang kehidupan gitu tuh, Seberkas Sinar doang gitu, atau apa Duri Terlindung aja gitu tuh. Hanya ya wajarnya gue juga dulu kan gitu. Gue juga dulu gitu. Cuma sayang aja, makanya kenapa gue coba angkat. Nah, tapi gini, 12 lagu ini ada yang memang lagunya sudah terkenal atau sudah hitsnya. Nah, nanti cek aja ada di urutan berapa. Tapi ada juga beberapa lagu yang memang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi menurut gue ini harusnya bisa terangkat. Nah, mudah-mudahan dengan 12 lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk Nika Ardila ini, lewat video ini, makin banyak orang tahu. Nah, gitu aja ya. Kita langsung masuk ke urutan ke-12. Nah, kalau ini kayaknya banyak orang yang tahu. Di urutan 12, gue naro lagu Tinggal Aku Sendiri yang diambil dari album The Best of tahun 1993. Jadi buat yang nggak tahu, saking produktifnya Teknika itu, sebelum tahun 93 udah punya 5 album, guys. Ya, udah punya 5 album loh. Dan koreksi kalau salah ya, 5-5-nya ini album terlaris ya, kalau nggak salah ya. Atau paling nggak dapat penghargaan lah. 5-5-nya ya. Seberkas Sinar, Bintang Kehidupan. Oh, Seberkas Sinar dapat nggak ya? Lupa. Tapi yang pasti dia dapat di atas 500.000 kopi ya. Seberkas Sinar, album debut, untuk ukuran album debut loh, itu banyak loh ya pada zaman itu.
Terus baru Bintang Kehidupan tuh ya yang singkat gue dapat. Terus disusul sama apa? Matahari Kedua apa Nyalakan Api dulu? Lupa. Ya itu ada Matahariku, ada Nyalakan Api, lalu kemudian ada ya, yang dirilis tahun 92 atau apa Biarlah Aku Mengalah ya. Jadi ada udah 5 album. Jadi wajar tahun 93 berbarengan dengan pindah label ada single baru yaitu Tinggal Aku Sendiri. Selamat menikmati. Jalan gelisah, hati yang gundah, aku diam sendiri, merenungi yang kini terjadi.
Nah, itu tadi video klip Tinggal Aku Sendiri yang diambil dari album The Best Of tahun 1993. Ya, itu kalau nggak salah beliau baru baru potong rambut, ya baru potong pendek tuh, tadinya rambutnya panjang. Nah, di urutan selanjutnya, di urutan ke-11. Nah, ini underrated song sih kalau menurut gue ya. Mungkin kalau buat penggemarnya nggak aneh, atau mungkin udah tahu. Tapi kalau mungkin baru kenal nih ke Ardila, atau mungkin yang hanya mengikuti sekilas saja ya, atau mungkin menyenangi tapi tidak ngefans banget gitu ya, mungkin banyak yang belum tahu lagu ini. Judulnya adalah Kau Bukan Untukku. Diambil dari album ke-7, album studio ke-7 beliau, yaitu Sandiwara Cinta tahun 1995. Lagunya khas banget era pop-pop era 90-an. Jadi lagunya sendu, lagu galau lah gitu ya. Tapi skillful. Tapi skillful, keren gitu ya. Artinya kemudian aransemennya juga khas banget deh. Gue seneng banget ngedenger notasi ininya ya gitu ya, lagunya gitu tuh. Kemudian secara kualitas lagunya sebenarnya gue nggak tahu apakah ini bakal jadikan lagu andalan juga, karena kan beliau keburu meninggalkan kita semua tuh. Bahkan syuting klip yang Sandiwara Cintanya aja kan ketunda ya gitu tuh, ketunda. Itu kan single pertamanya gitu. Nggak tahu juga apakah nanti kelak lagu ini harusnya sih bakal oleh produser bakal dijadikan lagu andalan atau enggak, gue nggak tahu. Tapi harusnya sih iya sih, karena lagunya enak gitu ya. Ngingatin gue sama ini nih, ngingetin sama era-era Krisdayanti yang Kuta Sanggup, tau gak sih? Lagunya Kade yang Kuta, itu album pertamanya Kade kalau nggak salah ya, Kuta Sanggup. Tapi itu kan tahun 97 atau 96 ya. Tapi emang 90-an itu emang model lagu galaunya tuh kayak gitu. Galau tapi skillful, ngerti gak sih? Maksudnya lick gitarnya, bassnya, drumnya, aransemennya terutama, stringnya tuh terutama tuh yang bikin bikin nyes gitu tuh ya. Dan tentu saja powerfulnya itu salah satunya di lirik gitu tuh, di liriknya yang emang bagus. Dan Teknika kalau menurut gue sukses banget membawakan lagu ini. Makanya kalau bisa dijadikan hits, keren banget sih sebetulnya. Oke, simak dulu atau denger dulu lagunya kayak apa ya. Walau telah ku coba
itu tadi Kau Bukan Untukku, lagu yang apa istilahnya, lagu lagu sedih, lagu galau, apa namanya, tapi keren kan aransemen musiknya gitu, lagunya tuh keren gitu tuh, liriknya ngena ya. Mengingatkan pada, kalau di luar tuh apa ya, siapa ya, Tiffany, tau Tiffany nggak yang nyanyi If Love Is Blind, Can't You See, apalagi ya, terus ada lagi misalnya era-era itu tuh emang gitu. Atau kalau cowoknya ini nih, lagu-lagu kayak Michael W. Smith, Vince Gill tuh, yang anak-anak 90-an pasti tau lah nama-nama itu. Memang di aransemennya seperti itu gitu tuh, apa namanya, dengan sentuhan yang sangat khas gitu. Tapi sebenarnya musik-musik kayak begitu ya, itu didengerin sekarang juga masih enak-enak aja sih gitu, masih bagus-bagus aja gitu tuh, nggak norak kok jatuhnya gitu tuh. Dan apa, karena soundnya mungkin itu tadi ya, perpindahan dari analog ke digital juga, atau mungkin dari apa ya, dari equipment perlengkapan instrumennya juga banyak terjadi perubahan-perubahan yang memang memungkinkan bahwa kualitas sound itu jadi lebih bagus, sehingga ketika didengar sekarang pun terdengarnya kayak baru rekaman kemarin gitu, padahal direkamnya tahun 90-an gitu. Nah, oke, itu di peringkat 11. Mudah-mudahan kalian suka nih. Di peringkat 10, nah kita masuk ke 10 besar. Ini untuk mewakili, nggak mewakili sih, nanti mungkin di peringkat-peringkat selanjutnya juga ada sih. Maksudnya ini untuk di peringkat 10 ini ada lagu yang cukup ear catchy, lagu yang ngebeat ya, cukup riang gembira gitu tuh, khas anak muda, liriknya juga lucu gitu, dan itu relate dengan usia Technical waktu membawakan lagu ini ya. Judulnya Demi Dia, diambil dari album kelima Biarlah Aku Mengalah tahun 1992. Nah, gue seneng banget sama lagu ini karena soundnya itu terdengar sangat modern ya, kecuali blocking keyboardnya mungkin apa ya, terdengar mungkin sedikit 80s, tapi nggak apa-apa sih gitu tuh, karena apa namanya, aransemen lagunya catchy banget, modern banget gitu ya. Gitarnya, terutama gitarnya sih, gue mengagumi permainan gitarnya. Yang mungkin terdengar sedikit jadul tuh cuma blocking keyboard, sound keyboardnya aja, sama mungkin liriknya yang masih pakai kata surat. Kayak lagu Dewa Yang Kangenan, Ku Terima Suratmu, itu kan tahun 92 juga, rilisnya tahun 92 tuh, zaman surat-suratan ya. Itu aja sih, tapi ya sudah lagi ya, yang penting secara keseluruhan lagunya memang masih relate, masih enak didengar, ear catchy sampai sekarang kalau menurut gue. Demi Dia ya. Silahkan didengarkan dulu lagunya, kalian bisa kasih penilaian. Masa-masa remaja, ada banyak
tadi The Media di urutan 10. Dan tahun 1992 itu memang pengaruh musik alternatif atau alternatif rock itu mulai masuk ya. Dimulai dari boomingnya Seattle Sound tahun 91 ya, albumnya Nevermind Nirvana, lalu kemudian ada sebelumnya ada Pearl Jam kalau nggak salah dengan Ten yang merilis album Ten. Jadi warna-warna alternatif itu dan termasuk soundnya ya, itu berpengaruh tuh ke seluruh dunia tuh ya, sehingga akhirnya muncullah istilah alternatif rock gitu ya. Makanya atau modern rock, ada istilahnya modern rock gitu ya. Salah satu mungkin yang terdampak misalnya Bon Jovi. Bagi yang mengikuti karirnya Bon Jovi, tahun 92 mereka rilis album Keep the Faith. Itu juga sama tuh. Kalau kamu dengerin album Keep the Faith, itu sangat berbeda dengan album terakhir mereka New Jersey yang dirilis tahun 88, bayangin. Nah, jadi perbedaan 4 tahun itu makanya fresh banget Bon Jovi waktu keluar album Keep the Faith itu terdengar fresh, lebih modern soundnya. Tidak terdengar 80s ya, tidak terdengar kuno gitu ya istilahnya. Modern rock lah gitu ya. Bahkan di album mereka yang di Stage 95, warna alternatifnya udah kental banget. Ya mungkin sama, tekniknya juga sama. Di tahun 92 itu pengaruh alternatif udah mulai masuk. Sehingga lagu The Media ini oleh penciptanya, aransemennya juga sangat modern ketika itu. Dan itu juga berpengaruh ke album teknik selanjutnya ya. Misalnya di album terakhir Sandiwara Cinta. Nah, oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk peringkat ke-12, 11, dan berapa tadi? 10. Nah, udah masuk ke 10 besar. Oke, kita recap. Di peringkat 12 ada Tinggal Aku Sendiri yang diambil dari album The Best Of tahun 1993. Kemudian di peringkat 10 ada lagu Sendu dari album Sandiwara Cinta yang dirilis tahun 1995, yaitu Kau Bukan Untukku. Dan di peringkat itu di peringkat 11 ya. Di peringkat 11, oke. Di peringkat 10 itu ada The Media yang diambil dari album Biarlah Aku Mengalah yang dirilis tahun 1992. Oke. Lagu apa aja nih yang bakal ada di peringkat 9, 8, 7, 6, 5 sampai akhirnya yang paling atas ya, 12 lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk Nika Ardila. Tunggu video part ke-3. Gue Dimas, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.